Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan rahimnya Allah, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat kesehatan. Dan alhamdulillah atas izin Allah, saat ini kita bisa mengikuti sholat isya berjamaah, dan insya Allah akan diikuti dengan sholat tarawih berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Sholawat berserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Sebelum kita mengikuti sholat tarawih berjamaah, ada beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, insya Allah yang akan mengisi tausiah pada malam ini yaitu Al-Mukarram Ustadz Surya Kumar LC dengan tema amalan sunnah yang penting di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan ibrahnya serta bisa mengaplikasinya dalam amaliyah di bulan Ramadan ini. Kemudian untuk maklumat yang kedua, insya Allah untuk sholat tarawih pada malam ini akan dipimpin oleh Imam Ustadz Fadil dan Bilal, Saudara Jaki dan Saudara Upi. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya untuk penerimaan infak dan sedekah atau kotak amal selama bulan Ramadan, saldo pada tanggal 8 Maret 2025 adalah sebesar Rp5.281.500, dan penerimaan dari ibu-ibu sebesar Rp300.000 serta bapak-bapak Rp960.000. Kami haturkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan ibu bapak semua yang telah mensisihkan sebagian hartanya di jalan Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin shaimin shaimat, insya Allah panitia mengadakan amaliyah Ramadan yang setiap harinya insya Allah kita mengadakan iftar jama'i dan dilanjutkan dengan kultum yang diisi oleh beberapa tokoh masyarakat dari Titian Kencana. Dan insya Allah setelah ba'da taraweh akan diadakan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berpeluang waktunya untuk bisa mengikutinya guna mengikuti tadarus Al-Quran. Kemudian insya Allah pada 10 malam terakhir panitia amaliyah Ramadan akan mengadakan iktikaf, dan untuk pendaftaran insya Allah akan ditutup hari Sabtu depan ya. Jadi saat ini yang sudah terdaftar sekitar 80 orang, dan mudah-mudahan sampai dengan hari Sabtu bisa genap 100 orang. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk selalu beribadah, selalu maksimalkan ibadah bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan ini betul-betul bulan di mana kita bisa mendulang pahala-pahala terbaik untuk bekal kita di yaumil akhir. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Ustadz Surya Kumar, tafadhal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha
حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah, senantiasalah kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih saja memberikan kepada kita nikmat yang tak terhingga. Di antara nikmat yang paling berarti dalam dada seseorang adalah masih terjaganya keimanan kita di dalam hati kita masing-masing. Dengannya Allah muliakan kita. Dengannya pula Allah muliakan kita untuk menuju surganya Allah. Oleh karenanya, marilah kita sama-sama menjaga keimanan kita ini dengan ilmu yang bermanfaat. Karena yang menopang iman dengan sebenarnya adalah al-ilmu. Yang takut kepada Allah pun orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Kalau orang yang tidak berilmu tidak akan memunculkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya. Kita termasuk di dalamnya yang selalu menjaga sunnahnya, mempertahankan dan memperjuangkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan judul yang diberikan pada malam hari adalah amalan sunnah yang penting di bulan Ramadan. Kalau saya ditanya, ya semua amalan sunnah di bulan ini penting. Enggak ada yang enggak penting. Namun mungkin maksud daripada pembuat judul, amalan apa yang menjadi istimewa di bulan ini. Salah satu di antaranya ya sesuai dengan ayat yang turun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatil minal huda wal furqan. Yaitu pada bulan ini pula Allah diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sekaligus penjelasan-penjelasan untuk petunjuk itu. Maka kebiasaan ulama-ulama terdahulu, di antaranya Imam Malik rahimahullah, memiliki majelis yang luar biasa. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, menghentikan seluruh majelis beliau dan bergegas membaca Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang menjadi penopang yang bisa kita amalkan setiap waktu-waktu yang kosong. Kalau amalan-amalan lain dibutuhkan waktu tertentu. Adapun amalan yang namanya baca Quran, dimanapun kita berada bisa baca Quran. Mungkin kita lagi berkendaraan, mungkin kita lagi menunggu di satu tempat, mungkin kita lagi menghabiskan waktu, tapi interaksinya adalah dengan Al-Quran. Itulah yang paling istimewa di bulan ini. Dan ini menjadi kebiasaan ulama-ulama terdahulu, dan kita memang pantas untuk mengikutinya. Berkatalah Qatadah rahimahullah, biasa menghatamkan Al-Quran setiap pekannya. Jika datang bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan 3 hari sekali. Dan kalau sudah masuk 10 hari terakhir, beliau hatamkan 1 hari sekali. Bahkan anaknya berkata, ayahku tidak pernah tidur sebelum menghabiskan membaca separuh Al-Quran setiap malamnya.
Setiap malamnya separuh Al-Quran baru tidur. Mungkin kalau bagi kita yang sudah hafal mudah, tapi kalau yang belum hafal, yang lancar bacanya, yakinlah 10 juz satu hari mudah. Cuma ada kemauan atau tidak. Kalau tidak ada kemauan, ya kita anggap kita ini waktunya masih banyak. Padahal waktu sudah sangat sempit untuk kita. Coba kalau kita mau hitung-hitungan 10 juz, bangun tidur kita ini sholat subuh tentunya, tapi antara itu juga sahur. Antara sahur ke subuh itu ada waktu ya. Setelah itu kita menuju ke masjid. Setelah pulang menjelang syuruk mungkin bisa menghabiskan 2 juz. Bangun tidur bagi yang kerja ya memang ada kesulitan, tapi rata-rata juga sekarang kerja tidak terlalu berat kok, kecuali memang ya kuli ya. Kalau kuli memang nggak bisa dia memanfaatkan waktu, tapi bagi kita yang di kantoran juga banyak waktu yang terbuang kok. Terlepas daripada berapa jumlah yang kita baca, yang penting maksimalkan baca Al-Quran. Itulah adalah amalan-amalan yang paling istimewa di bulan ini, dan ini kebiasaan ulama-ulama terdahulu ya. Karena apa? Karena memang Al-Quran dan puasa ini dikaitkan oleh Rasulullah SAW dengan hadis yang sangat pendek yang biasa kita baca. Setiap bulan Ramadan ini mesti dibacakan hadis ini, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an al-ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang memberi syafaat kepada kita ya, memberi syafaat kepada yang membacanya. Dan kemudian kalau kita setelah baca Quran sudah capek, raih pahala yang tidak ada pada bulan lain. Ini juga penting. Hadir ke masjid, sholat berjamaah, sholat isya, lalu mengikuti sholat sampai selesai, yaitu sholat tarawih. Sampai selesainya yaitu sampai selesai bersama imam. Tidak masalah yang mau mengikuti 11 rakaat, yang penting sampai witir ikut imam. Diganti imam yang lain, mungkin yang masih kuat masih meneruskan lagi, karena memang tidak ada batasan sholat malam ya. Maka Imam Ahmad rahimahullah berkata ketika ditanya apakah ada batasan sholat malam, beliau katakan tidak ada. Seseorang boleh menambah atau boleh menguranginya, tidak ada batasan sholat malam. Adapun 11 rakaat yang dipilih oleh Rasulullah SAW ini tidak menjadi sebuah harus diikuti, tidak. Jika tidak, mungkin tidak terjadi di zaman Imam Malik rahimahullah. Dikerjakan sholat malam itu 36 rakaat plus 3 rakaatnya adalah witir. Di zaman Umar bin Abdul Aziz dikerjakan sholat malam bersama para jamaah ketika itu 47 rakaat ya, 40 rakaatnya genap, 7 rakaatnya adalah sholat witirnya. Kenapa? Kalau memang tidak pernah ada batasan sholat malam, jadi nggak penting meributkan berapa rakaatnya. Mau 11 silahkan, mau 23 silahkan ya. Yang penting sholat bersama imam. Apalagi di masjid ini, Masya Allah ya, sangat moderat. Dulu saya masih muda, hal seperti ini terjadi di Masjid Istiqlal ya. Nggak tahu sekarang, saya hampir sudah nggak pernah ke sana lagi. Di Masjid Istiqlal itu memang seperti sistemnya seperti di masjid ini ya. Pertama 8 rakaat, lalu diganti imam yang lain, lalu seperti yang kita lakukan hari ini, tidak masalah. Karena barang siapa yang mengikutinya sampai imamnya selesai, itu kita sudah mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Kurang apa lagi ya? Kita sudah meraih pahala seperti kita sholat semalam penuh. Kuat nggak kira-kira kalau kita sholat semalam penuh 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai ketemu subuh? Nggak ada. Kapan tidurnya kita ya?
dan itu sudah dicatat, dan ini jaminan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya setiap bulan Ramadan dibawakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan, ya, man qama, berdiri untuk Ramadan. Ada memang dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama qiyamul lail yang kita lakukan di awal waktu. Yang kedua, seluruh kegiatan Ramadan itu termasuk qiyamul Ramadan. Kecuali ada kata salatul lail. Ya, seperti dikhususkan lagi nanti. Ini sudah yang daftar tadi 80 orang, Masya Allah. Ya, ada satu malam yang itu juga penting. Ya, karena ketemunya cuma setahun sekali. Nggak ada setiap bulan itu Lailatul Qadar, nggak ada. Cuma ada di bulan Ramadan, itu pun di akhir 10 dan hanya satu malam. Semoga Allah takdirkan kita untuk meraih dan mendapatkannya, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang bisa beramal 1000 bulan? 83 tahun bertambah nilai usia kita. Apa itu nggak penting? Ya. Oleh karenanya kalau sudah masuk di 10 yang akhir itu, mintanya nggak banyak, karena rahmat Allah yang paling besar itu ampunan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seandainya aku tahu bahwa malam itu adalah malam Qadar, cuman di kita ini malam Lailatul Qadar, ya memang malamnya sudah lail, ya, jadi Lailatul Qadar, ya. Tidak masalah juga karena sudah mahfum dengan bahasa. Gak usah ribut juga masalah bahasanya, karena kebiasaan pembicaraan al-urfin, kebiasaan orang itu ngomong mesti ngomongnya malam Lailatul Qadar, ya. Baiklah, kita persingkat. Lailatul Qadar kalau memang kita tahu, berarti pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha nggak tahu kapan. Kalau tahu ya semua tungguin. Walaupun memang ada beberapa malam yang dikhususkan, seperti malam 21, malam 27. Ya ini hanya pengkhususan. Tapi seandainya kita tahu, ya ngapain 10 hari? Secara umum Nabi hanya menyarankan cari dia di 10 yang akhir, dikhususkan cari dia 10 yang ganjil. Ya. Siapa pula yang bisa menetapkan waktu ganjil dan genap? Syukur tahun ini sama kita puasanya. Tahun lalu ada perbedaan. Ganjil untuk siapa, genap untuk siapa? Ya, ribut lagi masalah ganjil genap. Yang satu bilang enggak, hari ini ganjil. Yang satu bilang enggak, hari ini genap, ribut. Iktikaf enggak, tapi ribut udah. Nauzubillah min dzalik. Ini kan jadi persoalan baru di antara kita ini. Yang penting 10 malam akhir. Allah tidak ada. Kata Allah, kau tidak bisa menetapkan batas-batas waktu. Enggak ada. Kita nggak tahu. Oleh karenanya dikhususkan lagi hadisnya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam qadar tersebut, ya, terlepas daripada kapan waktunya, dirahasiakan Allah, tapi kita berharap. Pertanyaan, kapan kita tahu kita mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak? Nanti di hadapan Allah. Jawabannya begitu. Nanti di hadapan Allah baru kita tahu, oh kita ini meraih Lailatul Qadar itu sekian kali, ternyata yang sudah bertambah umur kita ini. Karena tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah SAW semua tidak akurat. Ada orang yang kurang kerjaan, begitu bangun pagi lihat matahari. Ini terbitnya ini seperti perunggu atau tidak? Oh, jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar. Ya. Besoknya dia nggak datang karena dia yakini tandanya sudah ada. Katanya malamnya hening, sejuk. Ya kalau di ruangan AC bagaimana mau dengerin? Bagaimana mau merasakan sejuknya? Tapi ada juga kurafat-kurafat yang memang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa dalil. Katanya malam itu pohon pada sujud. Ya. Ada yang mengatakan lagi, katanya ya ini semua berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak didukung dengan dalil. Ini ngarang namanya, ya.
Kurafat ini sering dimunculkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab supaya rancuh kita di dalam agama kita ini. Ya, katanya tiba-tiba air jadi beku di laut. Iya kalau memang dikutuk. Kalau di sini mana ada cerita seperti itu. Jadi tolong ini dipahami. Jangan sampai kita ini cari-cari. Jadi cari di sini adalah ya sudah, syukur-syukur 10 yang akhir ini bisa kita terjaga. Ya. Kalau kita mendapatkan ampunan, maka Rasulullah SAW anjurkan cuma satu doanya yang istimewa. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, wahai Allah yang Maha Pengampun, yang cinta kepada ampunan, maka ampuni aku. Ya. Coba baca, banyaklah mohon ampun kepada Allah. Ketika berbuka kita mohon ampun, kita sahur kita mohon ampun, sepanjang hari. Ya, celakalah orang-orang yang keluar dari Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini semua mendapatkan ampunan Allah dan bisa mengamalkan istimewanya bulan-bulan ini dan mendapatkan keutamaan memang pembuat syariat yang menjanjikan. Janji ini bukan dari ustadznya. Janji ini datang daripada Allah dan Rasulnya. Ya. Bayangkan kalau memang Allah dan Rasulnya yang tidak pernah ya berbicara sesuatu yang pasti, maka apalagi keraguan yang ada dalam hati kita. Tinggal kita ini pertanyaannya mau atau tidak. Kalau ada kemauan, insya Allah Allah mudahkan jalan untuk kita semua. Demikian bermanfaatlah untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.